Shalom, Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan belajar bagian firman Tuhan sebagaimana renungan MTPJ sepanjang minggu berjalan dari tanggal 22 Januari sampai tanggal 1 Februari 2025. Dari Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Kita akan belajar dari dalamnya. Sebelumnya mari berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan hidup yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami semua. Hari ini kami mau mengisi kehidupan kami dengan firman-Mu dan belajar dari dalamnya. Taruh hikmat-Mu bagi kami semua, Tuhan, yang akan membaca serta merenungkan bagian firman-Mu, supaya apa yang Tuhan kehendaki boleh kami lakukan dalam kehidupan yang masih terberi. Di dalam nama-Mu, ya Yesus Penebus, yang mengampuni dan melayakkan kami. Amin. Saudaraku, bagian firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31 oleh Lembaga Alkitab Indonesia Jilid yang pertama. Saya akan baca buat kita semua. Ada judul di sana, Orang Kaya dan Lazarus yang Miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikian firman Tuhan. Tema yang akan menghantar kita sepanjang minggu berjalan ini, saat hidup
berdiakonialah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, diakonia adalah salah satu dari 3 tugas panggilan gereja. Bersekutu, bersaksi, melayani. Dan itu menjadi tanggung jawab dari setiap orang percaya ketika dia bertobat menjadi orang yang ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tapi apakah dalam perjalanan hidup bersama 3 hal ini telah sungguh-sungguh dilakukan oleh orang percaya, oleh gereja termasuk kita? Mari kita melihat apa yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui Injil Lukas, ya. Injil Lukas ini, Bapak Ibu Saudara, banyak kali memakai perumpamaan atau narasi. Nah, ini ciri khas dalam kitab Injil Lukas untuk menghantar para pembacanya memahami kehendak Tuhan, memahami karya Tuhan, memahami apa maunya Tuhan. Ya. Cerita tentang Lazarus dan orang kaya ini hanya salah satu dari sekian banyak perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus untuk menghantar orang percaya memahami sesungguhnya bagaimana mau menjadi pengikut Kristus sesuai yang Tuhan mau. Supaya apa yang dijanjikan Tuhan tetap menjadi bagian kehidupan orang percaya. Yaitu apa? Keselamatan kekal. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita membaca bagian firman ini ada 2 tokoh. Yang pertama orang kaya yang memang tidak disebutkan namanya, kemudian Lazarus yang kata firman dia kehidupannya sangat-sangat miskin. Bukan cuma miskin, tapi di tengah kemiskinannya dia juga bergumul dengan penyakit yang luar biasa membuat dia menderita. Ada borok di sekitar tubuhnya. Dan perbedaan yang jauh dengan keadaan orang kaya, yaitu bahwa orang kaya ini setiap hari, ya, setiap hari Bapak Ibu Saudara, dia menikmati kemewahannya, dia menikmati kekayaannya. Mulai dari cara dia berpakaian, tapi juga saat dia menjalani kehidupan dengan kemewahan, berpesta pora setiap hari. Tapi sayangnya orang kaya ini hanya mempedulikan dirinya sendiri. Bahkan mungkin komunitasnya yang ada, tanpa mempedulikan orang-orang yang ada di sekitarnya yang tidak berkecukupan atau yang dikategorikan miskin dan papa. Ya. Kemudian dijelaskan begitu besar perbedaan hidup dari orang kaya dan orang miskin ini. Ya. Sampai-sampai Lazarus yang miskin ini ketika dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya duduk di depan pintu rumah orang kaya ini, menunggu pengasihan orang kaya ini, dan untuk menunggu kalau ada sisa-sisa makanan yang bisa dia santap, ya, dari orang kaya ini. Di sementara dia menunggu, bahkan anjing-anjing dari orang kaya ini datang menjilati boroknya. Kita boleh melihat bagaimana penderitaan dari Lazarus ini, ya. Bahkan anjing pun lebih berharga nilainya daripada kehidupan Lazarus, ya, yang miskin ini. Tapi kemudian Alkitab menceritakan bahwa satu kali baik Lazarus tapi juga orang kaya ini mengalami kematian. Sebab kematian tidak pandang bulu. Ya. Kematian tidak melihat apakah dia orang miskin atau orang kaya. Ya. Bila tiba waktunya Bapak Ibu Saudara, siapapun kita,
Tuhan akan panggil kita. Ya. Tujuannya kemana? Ada dua. Ya. Bukan cuma sorga, tapi juga ada neraka, di mana ada api yang nyalanya tidak pernah padam. Neraka yang digambarkan sebagai tempat penyiksaan kekal untuk orang-orang yang tidak percaya dan yang tidak melakukan kehendaknya. Ya. Jadi ada dua. Jangan-jangan patorompe pikiran selama ini bahwa cuma satu tanpa yang Tuhan sediakan, sorga. Ada dua, Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa itu. Ya. Dan kita melihat perbandingan kehidupan selama orang kaya itu di dunia dan Lazarus, ya, terbalik 180 derajat. Ya. Jadi sewaktu di dunia, yang kaya, yang mengalami kesenangan hidup, menikmati kemewahannya, tempatnya ada di neraka. Sebenarnya ini bukan bicara soal kekayaannya, Bapak Ibu Saudara. Sebab mungkin ada orang berpandangan, oh kalau begitu tidak perlu untuk menjadi kaya. Ya. Kalau mau jadi kaya pasti mau masuk neraka. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ataupun orang miskin akan berpikir biar kita backing dosa banyak, yang penting kita miskin, kita mau masuk surga. Tidak seperti itu. Tapi apa yang dilakukan oleh orang kaya, apa yang dialami oleh orang miskin ini di surga menentukan tempatnya. Di dunia menentukan tempatnya, ya, di kekekalan. Apakah di api kekal atau di surga yang baka, ya, yang sering kita sebut Yerusalem yang baru. Bukan soal atau bukan tentang kaya atau miskinnya, tapi apa yang mereka lakukan dan nikmati selama mereka ada di dunia. Orang kaya yang digambarkan di sini adalah orang kaya yang tidak mau peduli tentang sesama, penderitaan sesama. Orang yang setiap hari melihat Lazarus ada dan menderita di depan pintunya, tapi tidak tergerak hatinya untuk menolong, ya, bahkan membiarkan anjing-anjingnya menjilati borok dari Lazarus. Ini luar biasa, tidak berperi kemanusiaan. Dan karena itu tempatnya ada di neraka, di api kekal. Kemudian Lazarus selama hidupnya dia menderita, dan barangkali juga dia tidak berbuat jahat. Dan karena itu tempatnya ada di pangkuan Abraham. Ya. Kenapa pakai kata Abraham? Ini pertama-tama mau ditujukan kepada orang-orang percaya yang latar belakang Yahudi. Ya. Karena mereka percaya Bapa Abraham adalah Bapa segala orang percaya, maka Yesus menghubungkan kisah ini dengan Bapa Abraham yang mereka percaya adalah Bapa suci, ya, yang pasti tempatnya ada di sorga. Dan di pangkuannya lah orang kaya itu melihat Lazarus duduk. Ya. Dalam penderitaannya orang kaya ini berpikir masih punya harapan, ya, untuk meminta tolong kepada Abraham. Siapa tahu, ya, Abraham akan memberi pertolongan. Pertolongan memberi air yang satu celup saja, ya. Suruhlah Lazarus untuk memberikan setetes air saja untuk orang kaya ini. Tapi apa jawab Abraham? Oh, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang sangat jauh, hingga orang yang ada di tempatmu tidak bisa ke tempat Abraham dan Lazarus, dan orang yang ada di tempat Abraham dan Lazarus tidak akan pernah bisa ke tempat orang kaya itu kalau sudah di kekekalan. Ya. Orang kaya itu tetap memohon, ya. Di tengah kesukarannya masih ada hati yang baik. Dia minta kepada Bapak Abraham untuk kalau boleh, dia masih punya 5 saudara. Utuslah Lazarus supaya Lazarus boleh menceritakan tentang kebenaran ini, ya, kepada saudara-saudaranya, supaya nanti saudara-saudaranya tidak akan juga ada di tempat yang sama
di mana orang kaya ini berada, yaitu di api kekal. Dia meminta dengan sangat. Kalau kita melihat di sini, berarti dalam hati orang kaya ini sebenarnya ada kebaikan. Tapi kebaikan itu tidak dipupuk dan tidak termaksimalkan, tidak termanfaatkan, tidak digunakan selama dia ada di dunia, selama dia diberi kesempatan hidup. Ini yang perlu kita tahu dan kita catat, bahwa kalau kita telah tiba di tempat kekekalan, ya, kalau kita telah mati, apakah kita akan pergi ke tempat di mana Tuhan sediakan yang disebut sorga yang baka atau api kekal? Ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Artinya, deng mau baking yang bagus kalau orang sudah di neraka, sudah akan bisa. Tidak ada kesempatan bahkan untuk berbuat baik sekalipun kalau kita telah ada di tempat itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau ada niat baik, kalau suka berbuat baik, baking selama masih hidup, baking selama masih di dunia, baking selama masih Tuhan beri kita kesempatan untuk berkarya. Jangan berpikir nanti juga kalau kita sebesar, nanti juga kalau kita so kaya, nanti juga kalau kita so ada doi, nanti, kapan tuh nanti. Sementara orang tidak tahu kapan Tuhan mau panggil pat orang. Ya. Sementara orang berencana-rencana nanti, kemudian Tuhan so panggil. Tidak ada kesempatan lagi Bapak Ibu Saudara bagi kita untuk bertobat sekalipun. Karena itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mau mengajak kita semua. Sekalipun mungkin kadang kita harus menderita, bahkan seperti Lazarus, kita harus mengalami berbagai penganiayaan, kita harus mengalami berbagai ketidakadilan. Penderitaan kita hebat hari ini. Kalau Bapak Ibu Saudara tetap hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus sambil melakukan kehendak-Nya, saudara tidak menjadi jahat, keadaan pahit apapun tidak merubah saudara-saudara untuk menjadi pribadi yang tidak baik. Maka percaya, tempat yang kekal yang bernama sorga itu tetap tersedia bagi kita. Sebaliknya, kalau hari ini saudara sementara menikmati kesenangan, kemewahan hidup, berhati-hatilah, sebab itu bisa menjebak kita untuk lupa diri, bahkan lupa Tuhan. Mari kita lihat zaman yang semakin canggih ini, dengan teknologi yang semakin canggih. Banyak kali kita mendapati bahkan orang percaya semakin hidup sekuler, hidup individualistis. Ya. Yang penting DP diri dia serasa aman, DP keluarga so aman, semua ndak kurang satu apapun. Ya. Kadangkala tidak peduli lagi terhadap sesama. Dalam pikiran mereka yang penting orang ndak bikin kejahatan, orang ndak berdosa. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa firman Tuhan bilang, jika seseorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik, kemudian tidak melakukannya, dia berdosa. Sama seperti orang kaya ini. Dia tahu sebenarnya bagaimana berbuat baik, tapi dia tidak melakukannya. Sehingga apa yang terjadi ketika dia mengalami kematian, tempatnya ada di api kekal. Pilihan ada pada Bapak Ibu Saudara, gunakan waktu hidup Bapak Ibu Saudara untuk tetap berbuat baik, mengingat sesama. Kalau diberi kesempatan berdiakonialah, tapi juga jangan lupa untuk bersekutu dan beribadah. Memuliakan Tuhan, melakukan kehendak-Nya. Tuhan berkati. Amin. Mari berdoa. Dimuliakan Engkau ya Allah, Bapa yang senantiasa menuntun kami dengan kebenaran firman-Mu. Hari ini kami belajar lagi bagaimana sebagai orang-orang percaya untuk tidak menutup mata terhadap keberadaan orang-orang di sekitar kami, terutama mereka yang miskin dan papa, yang membutuhkan. Karena itu Tuhan,
Pakai kami untuk jadi alat berkat Tuhan selama kami masih diberikan kesempatan hidup. Sadarkan kami dan ingatkan kami terus-menerus bagaimana Engkau telah peduli terhadap kehinaan dan keberadaan hidup kami. Engkau bahkan rela mati demi menyelamatkan kami. Maka sebagai orang percaya, kami pun harus meneladani Engkau dengan mempedulikan sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami tetap taat dan setia melakukannya. Di dalam nama-Mu, ya Yesus. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, dari Puncak Sion Winangun, kabar baik ini disampaikan. Shalom,